Saudara, 82% APBN negara Indonesia itu didapat dari pajak. Kok bisa 82%? Gila betul. Kan kita punya tambang. Tambang kita banyak, ada timah, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada minyak sawit, ada minyak saudara, minyak bumi dan segala macam. Kemana itu semuanya? Kok sampai 82% hasil cekek rakyat dari pajak untuk membiayai negara 82%. Itu berarti negara kita tidak sehat. Negara yang sehat ambil pajak dari rakyat saudara untuk APBN cukup 25%. Yang 75%-nya ambil saudara dari orang-orang kaya, dari minyak sawit, dari batu bara, dari tambang, dari nikel, dari emas. Saudara, belum hasil tambang, hasil laut dan lain sebagainya. Kemana semua itu? Kita punya BUMN ratusan. Di mana pajak mereka? Kenapa mereka semua rugi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, 82% pendapatan negara diambil dari pajak, berarti negara nggak sehat. Sekarang kita pertanyakan, uang emas kemana? Uang tambang kemana? Uang nikel kemana? Uang batu bara kemana? Uang minyak, itu minyak bumi kemana? Saudara, nikel saja saudara, sampai ada seorang ahli ekonomi mengatakan, saudara, satu tambang saja kalau dikelola dengan baik di Indonesia saudara, maka bisa memberikan bangsa Indonesia setiap keluarga saudara dana bulanan 20 juta rupiah gratis. Itu satu tambang. Ini tambang kita banyak kemana? Saya lihat, saya buka, saya punya data saudara. Saya punya data saudara, saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan di sini, kita lihat datanya saudara. Supaya kita tidak dibodohi terus. Nah, mari kita lihat saudara. Data yang ada di sini saudara, ini sumbernya dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, tahun 2024. Di sini disebutkan dana dari SDA, sumber daya alam kita, dari semua tuh gabungan tuh, batu bara, nikel, minyak, saudara, semua yang sedemikian banyak, itu hanya 7,4%, yang jumlahnya kurang lebih 207 triliun. Saudara, ini 207 triliun. Kemarin yang korupsi timah 271 triliun. Padahal untuk APBN-nya cuma 207 triliun. Tapi korupsi baru satu tambang saja sudah 271 triliun. Biadab, kurang ajar. Kemudian ditambah lagi saudara, dari BUMN cuma 3%. Cuma 85 triliun. Kemana perkebunan kita? Kemana perairan kita? Kemana BUMN penerbangan, kelautan, saudara, perlayaran? Kemana itu duit semua? Kemudian dari Badan Layanan Umum, saudara, cuma 3% juga. Begitu juga dari bukan pajak cuma 4%. Tapi dari pajak ke rakyat 82,4%. Totalnya yang diambil dari pajak 2.309,9 triliun. Jadi artinya pejabat di Indonesia lagi disuapin sama rakyat saudara. Jadi Anda nih semua di sini nih saudara, yang kalau beli baju kena PPN, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN, makan di restoran kena PPN, Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara, semua kena PPN saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat ngempanin para koruptor, buat ngempanin tikus-tikus negara saudara. Jadi artinya saudara,
Artinya di Indonesia ini saat ini sedang terjadi orang-orang kaya hasil korupsi sedang disuapi oleh rakyat miskin, saudara. Biadab tidak? Biadab tidak? Ini baru satu korupsi nih 271 triliun. Tahu 271 triliun, saudara? Saya kasih gambaran aja, 271 triliun. Yang kemarin hukumannya cuma 6,5 tahun penjara. Saya mau tanya. Kita dapat, saudara, 270 triliun, kita di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Kita masuk penjara rame-rame. Gila, 271 triliun. Maling ayam di penjara 1 tahun. Maling buah semangka di kebun di penjara 1 tahun. Ada nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu 3 batang 1 tahun. Giliran 271 triliun 6 tahun setengah. Kacau tidak? Kacau tidak? Habib Hanif ngomong baik-baik saja. Ditanya, bagaimana kabar Abah Habib Rizik? Baik-baik saja. 1 tahun penjara. Saya sakit berobat 2 tahun di penjara. Kacau tidak? Cuman saya ditanya, Habib kondisi bagaimana? Saya kasih kabar, alhamdulillah saya bikhair, alhamdulillah 2 tahun penjara. Kacau tidak? 271 triliun 6,5 tahun. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, ridho atau tidak? Ridho atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Cuman sebelum melawan, hitung-hitungan dulu nih. 271 triliun itu berapa tuh? Mau tahu gak? Mau tahu? 271 triliun. Andai kata kita makan sehari, anggap nih orang puncak kaya semua nih. Sehari makannya 1 miliar. 1 hari makannya, cukup gak 1 miliar sehari? Cukup? Cukup? Emang kaya lu pada. Udah 1 hari makan 1 miliar. Setahun berapa miliar? 365 miliar. Udah ada 1 triliun? Belum saudara. Makan 3 tahun baru 1 triliun. Nah sekarang bagaimana kalau 271 triliun? Coba. 271 triliun saudara. Kalau kita makan sehari 1 miliar. Setahun 365 miliar, maka 271 triliun, saudara, kita bisa makan 742 tahun. Nah, lu baru tahu tuh gedenya tuh. Ayo saya tanya, kecil apa gede? Kecil apa gede? 742 tahun kita makan seharinya 1 miliar. Selama 742 tahun, saudara. Umur kita ada 342. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata berapa? 63 tahun. Betul? Betul? Jadi sekarang tinggal dikali aja. 742 tahun dibagi 63 tahun. 11 keturunan gak habis. 11 keturunan gak habis. Di penjara cuma 6 tahun. Kacau tidak? Panitia juga mau di penjara semua. Asal dibagi. Dibagi 271 triliun. Rame-rame juga dibagi masih mau. Kacau tidak? Saya tanya 271 triliun itu kecil atau besar? Kecil atau besar? Itu bisa dibawa makan 1 hari 1 miliar selama 742 tahun. Sebesar ini tidak pantas hanya dihukum 6,5 tahun. Alasan hakim apa? Enggak, dia masih punya anak. Dia punya istri.
Gue punya bini, gue juga punya anak, kenapa lu penjara? Betul. Habib Hanif punya istri, punya anak, penjara. Kacau tidak? Kenapa waktu sidang Habib Hanif nggak mengatakan karena Habib Hanif punya istri, karena punya anak masih bayi, Habib Hanif dibebaskan. Begitu dong. Giliran yang 271 triliun menimbang. Karena ada istrinya dan ada anaknya, maka diringankan hukumnya. Iya. Ini dia hakim gelo. Udah pegal dah. Ini kalau udah ceramah begini kesel, dok-dokan aja ya antum. Kacau tidak? Ayo saya tanya semua, kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi saudara, kalau korupsi seperti ini, saya tanya, merusak negara tidak? Merusak negara tidak? Koruptor dilindungi. Ada lagi nih berita yang terakhir. KPK mengumumkan bahwa CSR daripada Bank Indonesia diselewengkan. Lu tahu CSR gak? Nggak tahu lu? Nggak tahu? Gue nyesel ceramah di sini. Ya berarti kan gue mesti terjemahin tuh. CSR, CSR. C-nya itu corporate, S-nya sosial, R-nya responsibility. Responsibility. Artinya apa saudara? Artinya responsibility saudara ini merupakan tanggung jawab sosial. Saudara, jadi supaya kita tahu bahwa CSR itu adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Contoh, ada pabrik gula, dia keluarkan dana sosial cuma-cuma gratis untuk rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang ada timbal baliknya dengan pabriknya. Dia punya pabrik gula, CSR-nya diberikan ke petani tebu. Itu namanya CSR. Paham? Atau pabrik kecap, saudara. Nah yang berhubungan dengan pabrik kecap apa? Kacang kedelai. Maka dia keluarkan CSR bantuan dana untuk para petani kacang kedelai. Sehingga para petani di samping dapat gaji atau dapat untung dari penjualan yang dia jual ke pabrik, dia juga dapat dana bantuan supaya dia makin aktif kerjanya, supaya makin bagus, supaya ada timbal balik ke pabrik kecapnya. Jelas tidak? Jelas tidak? Atau saudara, kalau dia pabrik di satu tempat, jalanan rusak karena truk-truk dia lewat situ saudara, masyarakat terganggu, dia keluarkan CSR-nya untuk membenahi jalan. Berapa jalan? 6 km hancur, biayai, hot mix semuanya. Supaya masyarakat setempat tidak terganggu. Jadi masyarakat setempat ikut mendapat keuntungan dari usahanya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu namanya apa? CSR saudara. Memang musimnya seperti itu saudara. Jadi CSR ini saudara, corporate social responsibility, adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Kira-kira jelas tidak? Nah menarik, saudara, KPK melaporkan bahwa ada 2 tersangka menyelewengkan CSR Bank Indonesia. Jumlahnya besar. 2 orang ini saudara, begitu ditunjuk hidung, dia bikin pengakuan. Apa dia bilang? Bukan saya saja yang terima, semua anggota Komisi 11 DPR RI ikut nerima. Ini CSR bukan buat anggota DPR saudara. CSR itu buat masyarakat. Boleh diberikan ke panti asuhan, ke pondok pesantren. Saudara, beri buat bangun jembatan, bangun jalanan.
bangun apa saja yang penting buat masyarakat, bukan untuk anggota DPR RI. DPR RI sudah dapat gaji besar, betul? Begitu dia ngaku, semua anggota Komisi 11 ikut dapat juga CSR-nya. Besoknya kata KPK apa? Oh ya, kami salah paham, ternyata kedua orang itu belum jadi tersangka dan tersangka belum ada. Iya, ini KPK, saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi apa perlindungan koruptor? Kacau tidak? Kacau tidak? Giliran maling ayam digebukin sama masyarakat sampai bonyok. Iya betul. Betul. Nah sekarang saya mau ajak deh semua nih, saudara, saya mau ajak nih semua. Kalau besok ada maling ayam, maling sendal, maling jemuran, jangan disiksa, jangan dianiaya. Saudara, jangan dihakimi haram. Gak boleh kata aniaya mereka. Tangkap, serahkan ke polisi, saudara. Selesai. Tapi kalau ada koruptor 271 triliun seperti ini, kejar saudara kemanapun dia lari, gantung di jalanan lewat pengadilan rakyat. Setuju tidak? Takbir. Jangan maling ayam yang lu gebukin. Ayo sekarang saya mau tanya, besok-besok maling ayam gebukin bejangan. Ulah digebukin. Setuju? Maling sendal. Ulah. Tapi jangan mentang-mentang ngomong begini, ada maling denger, Kore Habib bela gue. Besok gue mau nyolong sendal lagi Yang nyolong tobat, betul? Betul? Jangan mentang-mentang ngomong begini, Habib bilang udah gak digebukin lagi kita. Bukan, saya bukan mau bela maling, saudara. Ada maling ayam, maling jemuran, maling yang receh-receh ini. Banyak mereka nyolong karena terpaksa. Untuk beli susu anaknya, untuk beli makan istrinya. Jangan disiksa, dia salah, betul, tangkap aja. Tangkap, serahkan ke polisi. Enggak usah dipukul, enggak usah disiksa, enggak usah disakiti. Haram kita lakukan itu. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau maling-maling rakyat, perusak negara yang korupsi triliun-triliunan rupiah, kejar mereka dimanapun mereka berada. Betul? Betul? Nah kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin gue doain bisulan di Bandar. Amin. Amin. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden tidak omon-omon saja. Semoga berani melawan koruptor. Semoga berani berantas korupsi. Semoga berani untuk membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini kira-kira udah jelas belum? Jelas? Maling ayam gebukin jangan. Koruptor? Koruptor? Maling jemuran gebukin jangan. Koruptor? Koruptor? Tuh, bukan gebukin, gantung. Setuju? Setuju? Maling sendal di musola gebukin jangan. Gebukin jangan. Koruptor? Koruptor? Siap lawan korupsi. Siap basmi korupsi. Siap ganyan koruptor. Takbir. Sallu ala Nabi. Udah ya? Udah belum? Udah lanjut? Udah lanjut? Jadi kesimpulan saya mau tanya, koruptor bahaya tidak? Nah yang terakhir, sebelum nanti Habib Hanif dan kawan-kawan membawakan qasidah anti korupsi rame-rame, kita ikuti, setuju tidak? Ada satu seruan himbauan yang saya mau sampaikan. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12%. Ya, ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1%, kok ribut sih? Dari 11% ke 12%, kan cuma 1%. Siapa bilang? Naik dari 11% ke 12%, itu namanya naik 9,09%. Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%, berarti naik 1 dari 11.
1 dari 11 itu saudara, kalau dikasihkan prosentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, jadi kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja, betul? Takbir. Kan kita lagi musyawarah nih, ini musyawarah rakyat nih, ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Setuju gak? Mana nih panitia rekam nih, masyarakat di sini setuju semua, rekam nih ribuan setuju. Besok rekamannya kita bawa ke DPR, besok rekamannya kita kirim ke istana, betul? Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajangan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir. Keputusan diambil. Enak kan musyawarah? Habib Hanif langsung ketuk botol. Kira-kira paham gak? Bukan, jangan nanti kalau saya sampaikan Habib Rizik maunya sendiri. Gak ada rakyat bicara begitu, gak ada kiai yang begitu. Gue unjukin filmnya, ditonton, betul. Lu masih gak percaya, yang bledok sih ya. Dia belum tahu kalau orang Jawa Barat marah, betul? Hah? Nah, kira-kira jelas gak? Setuju? Jadi bukan 1% naiknya, bukan. Naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan, oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin tetap 11. Enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja. Hanya untuk barang mewah saja. Bukan kebutuhan pokok masyarakat luas, betul? Takbir. Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak. Karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang. Yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Makanya sebagai oleh-oleh terakhir saya mau tutup. Sebelum kita baca qasidah, saya mau baca riwayat sejarah dulu. Boleh tidak? Boleh tidak? Dengarkan baik-baik ini sejarah, saudara. Dulu ada seorang sultan di zaman Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ini Imam Nawawi ada desa Nawa di dekat kota Damaskus, saudara, di Syria. Namanya desa Nawa. Nah, kemudian rakyat satu negeri, saudara, sangat cinta dan sangat hormat kepada Imam Nawawi. Karena ilmunya luas, akhlaknya mulia, tawadu, bela rakyat. Singkat cerita, sang sultan ingin mengambil pajak dari rakyat. Diundanglah para ulama. Satu negeri. Begitu diundang itu ulama semua, kecuali Imam Nawawi yang gak diundang, saudara. Karena Imam Nawawi ini pakaiannya, saudara, banyak bekas jahitan sendiri. Beliau tuh kalau robek dijahit sendiri, robek dijahit sendiri. Selama masih bisa dipakai, dipakai. Sehingga kelihatannya kayak kelompang camping tapi banyak jahitan, saudara. Dan miskin hidupnya. Dia nggak diundang ke istana. Karena memang Imam Nawawi bukan ulama istana. Alhamdulillah. Ulama diundang sama sultan. Ulama bilang apa? Aku mau ambil pajak dari rakyat. Minta persetujuan ulama. Dengan alasan, saudara, karena untuk membiayai daripada gaji-gaji pegawainya, gaji-gaji pejabat,
dan untuk mempersenjatai tentara yang jaga di perbatasan, juga untuk pembangunan. Sementara kas negara lagi kosong. Jadi terpaksa ngambil pajak dari rakyat. Selama ini nggak ada pajak. Baru saat itu mau diambil pajak. Para ulama lihat sultannya baik, lihat sultan bicaranya juga santun, alasannya masuk di akal. Para ulama setuju, saudara, mengambil pajak dari rakyat. Dibuatlah petisi. Semua ulama memberikan tanda tangannya atau stempelnya dengan jari, saudara. Sudah selesai itu sultan nanya, ini aku mau umumkan ke rakyat, apa masih perlu ada yang diundang? Harus diundang untuk menandatangani petisi ini? Para ulama kompak, ada Tuan Sultan. Satu orang lagi yang harus kau undang. Siapa? Abu Zakaria An-Nawawi. Sultan bilang, apa perlu masih undang dia? Kenapa sih harus diundang? Dia orang di desa, di kampung, miskin. Apa kata para ulama? Tuan Sultan, walaupun kami semua setuju, tapi kalau besok Imam Nawawi nggak setuju, rakyat ikut dia. Rakyat gak ikut kita. Umat tunggu fatwanya. Kata Sultan, kalau begitu jemput. Kirim pengawal, jemput dengan pasukan berkuda, saudara. Imam Nawawi di pinggiran kota, ibu kota, saudara. Dijemput, dibawa ke istana. Begitu sampai di istana didudukkan. Banyak ulama yang hadir. Sultan kasih kabar kepada Imam Nawawi. Ya Abu Zakaria, ini ulama-ulama semua sudah setuju untuk aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, kami berharap kau ikut setuju. Langsung kasih instruksi raja. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu sebentar. Aku punya 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini kau bisa jawab dengan baik, bagus, benar, aku tanda tangan. Setuju ambil pajak dari rakyat. Akhirnya kata si raja, Salma Syekh, silakan kau tanya apa yang kau mau. Yang pertama ditanya oleh Imam Nawawi, kenapa harus ambil pajak dari rakyat? Itu dulu. Dia jawab, ya untuk pembangunan. Aku udah jawab para ulama tadi. Untuk gaji pegawai, untuk mempersenjatai itu pasukan di perbatasan. Kata Imam Nawawi, ahsantah, bagus kau punya jawab. Nah, terus ditanya lagi Imam Nawawi, tapi kenapa harus diambil dari kas negara? Kan masih ada pendapatan yang lain. Kenapa mesti diambil dari bukan kas negara? Kenapa harus diambil dari pajak? Kan masih ada kas negara. Kenapa diambil dari pajak? Dijawab oleh Sultan, ya jelas kami ngambil pajak karena kas negaranya kosong, nggak ada dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Diam ini rakyat Sultan. Kenapa kosong? Dikemanakan itu? Kan kemarin banyak isinya. Ada emas, ada perak, ada uang, ada intan permata dan lain sebagainya. Kemana kosong? Marah si raja, berdiri dari kursinya. Mada taksud di kalami? Hei Abu Zakaria, apa kau punya maksud dengan ucapanmu ini? Tersinggung ini raja, saudara. Dia tersinggung, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitu raja berdiri nuding Imam Nawawi nggak gemeter, saudara. Berdiri lagi Imam Nawawi dari duduknya, dari kursinya dia berdiri, dia tunjuk sang raja. Hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu kas negara itu kemana. Kemarin kas negara itu masih berlimpah ruah hartanya, emasnya, peraknya, intan permatanya. Kenapa sekarang habis? Karena kau bagi-bagi untuk dayang-dayangmu, untuk selir-selirmu, untuk putri-putrimu, untuk kerabat-kerabatmu, dan juga kau bagikan untuk pejabat-pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Demi Allah, kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, maka kembalikan dulu semua harta itu ke kas negara.
Kalau semua sudah dikembalikan, masih kurang untuk ngurus negara, silakan ambil dari pajak. Tapi kalau tidak kau kembalikan, haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun hanya 1 dirham. Subhanallah. Saya tanya, Imam Nawawi sebagai ulama berani tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Adil tidak? Takbir. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu. Itu kas negara dikorupsi, kalau bahasa sekarang dikorupsi, saudara. Setelah kosong kau ambil pajak dari rakyat, enak betul. Makanya Imam Nawawi mengatakan haram kau pungut pajak dari rakyat selama hasil korupsi tadi tidak dikembalikan ke kas negara. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira fatwa Imam Nawawi zaman ini bisa dipakai gak? Jawab semua, bisa dipakai gak? Bisa dipakai gak? Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Kira-kira jelas gak? Paham? Setuju? Hasil musyawarah memutuskan. Ayo, ini kiai-kiai saya tanya, setuju gak kiai dengan fatwanya Imam Nawawi? Wah, ini kiai-kiai Syafi'iyah semua nih. Syafi'iyah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Nah, jadi saya gak mengatakan rakyat haram bayar pajak, enggak. Saya katakan pemerintah haram pungut pajak dari rakyat kecil, haram pungut pajak dari rakyat yang miskin, haram pungut pajak selama apa? Selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama rampok-rampok negara dilindungi. Betul? Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Mau ini dijadikan keputusan musyawarah kita? Betul? Rekam lagi. Biar semua ngelihat, kita kirim nanti saudara. Lewat medsos di mana-mana. Bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju saudara. Bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat. Selama korupsi tidak dibasmi. Koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul? Selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir. Betok botol lagi Hani. Alhamdulillah. Udah segitu aja ya. Ini ceramah perdana saya nih, diri-diri lagi. Udah 3 bulan gak ceramah begini, saudara. Itu, tapi di sini kita lihat panitianya galak-galak. Nah, makanya saya bisa datang akhirnya. Udah gitu ada, waduh si bule datang. Duduk depan sini. Takbir. Oh, ini dia nih. Takbir. Ini rambut udah bayar pajak belum? Duduk sini. Duduk samping Hanif sini. Iya. Takbir. Saya tanya saudara, kalau kas negaranya dikelola dengan baik, koruptor ditangkap, korupsi dibasmi, kemudian tidak terjadi pemborosan kas negara, semua ada pertanggungjawaban jelas, bagus tidak? Kalau sudah bagus begitu, baru boleh. Kalau masih kurang, ambil pajak dari rakyat. Kalau nggak kurang, perlu ambil pajak dari rakyat? Enggak perlu. Bahkan kalau perlu, saudara kasih dana ke masyarakat. Itulah dulu yang disebut subsidi BBM, subsidi nelayan, subsidi perkebunan, subsidi pertanian. Dulu semua ada subsidi. Saudara, pesantren dibantu, madrasah dibantu, majelis taklim dibantu. Saudara, kenapa? Karena ada kelebihan, surplus, saudara.
Nggak perlu pajak dari rakyat. Kalau tambang emas, nikel, batu bara, saudara, semuanya dikelola dengan baik. Saudara, rakyat tidak perlu bayar pajak lagi ke negara. Kenapa? Satu tambang saja sudah cukup untuk menghidupi bangsa Indonesia. Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham? Habib Bahar, ini musyawarah akbar. Ini musyawarah asyura kubro untuk memutuskan rakyat bayar pajak ke jangan. Nah, ternyata keputusannya tadi pemerintah haram ngambil pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama duit negara diboros-borosi. Saudara, jangan dong. Nah, kalau korupsinya udah dibasmi, koruptornya udah ditangkap, negara semua udah baik pengelolaan keuangan, masih kurang buat pembangunan, silakan ambil pajak dari rakyat. Wajib kita rakyat bayar pajak. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, jadi kalau korupsi masih banyak, koruptor tidak ditangkap, negara masih boros, saudara, apa boleh pemerintah ngambil pajak dari rakyat? Boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Tapi kalau pengelolaan keuangan negara sudah bagus, saudara, koruptor ditangkap, korupsi itu dibasmi, kemudian nggak sampai di situ, tidak ada pemborosan, semua pertanggungjawabannya benar, negara masih kurang. Kalau begitu rakyat wajib tidak bayar pajak? Siap bantu pemerintah, siap bayar pajak, betul. Tapi kalau hasil negara semua sudah bagus, dikelola baik, saya yakin rakyat nggak perlu bayar pajak lagi kepada pemerintah, karena negara ini akan kaya, bahkan negara akan bagi subsidi kemana-mana, insya. Nah, jadi negara bangkrut bukan karena subsidi, bukan karena korupsi, betul, betul.